Saya Dion. Saya Johnson. Fish on, reel on. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas secara cukup detail dan cukup panjang tentang joran. Sekarang gantian kita membahas part atau bagian lain dari alat pancing, yaitu penggulung atau reel. Nah, jenis reel itu ada dua ya? Betul. Ada dua. Bait casting sama Spinning. Nah, kita masuk ke reel spinning ya. Reel spinning di bagian yang sini ya. Bagian sini. Ya. Dua di sini adalah BC. Cuman BC. Nah, masuk ke ukuran reel spinning. Ukuran reel spinning itu ada berapa aja sih? Spinning itu kita yang pada umumnya yang berkembang di Indonesia saat ini yang paling banyak kita kan menggunakan reel spinning. Ini spinning. Jadi ini Karena mudah penggunaannya juga. mudah. Jadi ini ada 5 reel ya. Jadi 3 ini dan 2 ini yang di depan ini termasuk reel spinning. Jadi reel spinning sendiri dibagi dari berbagai macam ukuran. Jadi, reel spinning sendiri ini terdiri dari berbagai macam ukuran, mulai dari yang paling kecil yakni ukuran 500 sampai yang paling besar kita penggunaan ukuran 20.000. Yang kita tahu ya. sampai 20.000 ukurannya. Ya, cuman di sini saya hanya ada cuman tidak sampai, saya bukan punya komplit, kita tidak mereview komplit soalnya Yang punya ini. yang punya cuma ini aja, Ya, cuman seperti ini itu aja. Kita ada yang ukuran ini yang 500, juga ini yang sebelahnya ini 800. Ini lebih digunakan untuk ultralight. Lah, cuman untuk sebetulnya untuk klasifikasinya bisa sampai ukuran 1000. Jadi ukuran 500 sampai 1000. Ada juga yang 2000 sebenarnya kan. Yang Soare itu ya, Shimano Soare. Cuman kalau yang tipe 2000 itu dia ada kode SS tipe. ya, istilahnya untuk selonya. Jadi dia meskipun dia ukuran 2000 di atasnya ini mungkin, cuman untuk dragnya dia tetap 6 lb, Tetap 6 pound istilahnya. Nah, tetap dalam batasan UL. iya, batasan UL seperti itu. Nah, ini juga ada yang kita ada ukuran 5000. Ini mungkin BG13 ini reel klasik, mungkin kurang Reel lebih vintage. ya ukuran 3000 atau 4000 ya, sekitar segitu ya. Dian. Mungkin 4.000 ya, 4.000 Iya, 3.000 ya seperti itu. Kalau ini mungkin sering saya lihat ini orang-orang Pasiran. Iya, betul. Pasiran sama Memang, rock fishing iya, itu biasanya pakai ini. reel-reel kayak gini, BG atau Viking. Iya, betul. Dan ini juga ada mungkin agak berbeda dari teman-temannya yang 4 ini. Ini tipe yang dragnya, pengaturan dragnya ini di bawah. belakang. Di bawah. Tapi ini bukan bait runner. Kalau bait runner dia ada tombol bait runner untuk melepaskan spool. Jadi dia untuk melepas, untuk ngerilis line kita, baik itu mono ataupun braided, seperti itu. Jadi ini sama saja sebetulnya, cuman ini kalau biasanya reel penggunaan dragnya di atas, jadi seperti ini kita penggunaan dragnya ini di atas, yang ini kita penggunaannya dragnya di bawah, seperti ini. Itu. Terus Selanjutnya ada nih satu reel ini. Ini biasanya buat apa kok? ini saya peruntukan, sebelumnya saya pakai Galatama Master untuk ikan patin sebelumnya. Saya untuk main patin. Padahal ini buat di Laut saltwater, sebetulnya, saltwater sebetulnya. kelasnya saltwater ini. Ukuran 5000. Iya. Juga tetap semuanya, meskipun bukan hanya yang ukuran besar-besar aja yang saltwater, bukan, cuman memang beberapa reel tertentu dia memang dilengkapi dengan fitur SW. Jadi dia Seal ya? ada sealnya, ataupun memang bahan-bahannya ini memang daya tahannya kuat untuk saltwater, untuk Mungkin dari aerasin metal ya. atau bahannya Mungkin dia ada pelapisan-pelapisan yang aluminium, coatingnya ya, ya. coatingnya mungkin kita yang nggak tahu ya, mungkin seperti juga itu. bisa. Itu juga untuk mengenai reel ini, baik dari bodinya maupun spoolnya, ini materialnya bervariasi. Mulai dari ada yang seperti ini, mungkin ini ABS ya, plastik ini mungkin ya.
Ini ABS jadi plastik. Kayak atom gitu. Ya seperti atom lah kasarannya. Ada juga yang bodinya seperti ini, ini sudah metal body. Ini metal bodinya. Metal body pun mungkin dibagi menjadi banyak juga ya bahannya kan. Bahan banyak ya seperti itu. Cuma Ya. kita kan lebih ke, karena orang sini banyak lek kasarane orang ngomong. Iya. Golek rel sing Metal body. body. Tujuannya apa? Biar kuat. Cuman ya kembali lagi plus minus. Plusnya apa? Dia kuat. Minusnya apa? Dia berat untuk di bobotnya. Seperti itu. Lalu kalau saya pernah lihat reel murah ya, itu kok spoolnya itu biasanya dari plastik gitu ya. Iya, sebetulnya Berarti ada perbedaan bahan. di ada spool betul. juga. Sebetulnya kalau untuk spool itu lebih bervariasi ya. Kayak Ada yang ini bukan Plastik. metal, ini bukan plastik Oh, bukan juga. plastik gitu. Ini pakai grafit spool. Ini grafit. Grafit. Iya, bahannya grafit. Ada yang bahannya grafit, ada yang dari plastik ABS, ada juga yang dari plastik ABS spoolnya ini tapi dikrom. Dia dikrom. Juga otomatis ada yang metal. Kalau metal kita sudah banyak mengenal seperti ini metal. Ada juga Ini metal. Nah, ini vintage, metal tapi juga. suaranya Metal. Juga seperti itu. Juga pengaruhnya juga pun kalau reel-reel seperti mungkin seperti kita untuk mancing di freshwater, mungkin kita tidak perlu menggunakan reel yang saltwater, yang untuk tipe saltwater kita tidak perlu. Juga bisa kalau mau dipakai bisa. Cuman kita perawatannya harus ekstra ya. kalau yang saltwater. Ya, apa yang belum saltwater. Iya, kalau kita reel kita belum saltwater, kita gunakan di saltwater, otomatis kita perawatannya kita, servisnya kita ekstra servis pasti. Satu kali trip ya harus bongkar. Paling enggak kita harus bersihkan. Takutnya ada air laut yang tersisa di cekungan dalam lubang-lubang atau celah-celah sini. Pasti celahnya itu banyak. Ya, nanti otomatis kalau kita nggak bersihkan, otomatis nanti ras jadi karat. Nah, kalau karat nanti bisa menular ke part-part lainnya. Otomatis reel digulung ini nggak enak, berat, dan otomatis kinerja reel tidak bisa maksimal. Apalagi kalau kena ball bearingnya itu Ya, berkarat, itu mutarnya Betul. bola-bola Seperti itu. ball bearingnya itu sudah Ya. smooth lagi gitu ya. Nah, lalu kita spinning itu ada juga gear ratio. Gear ratio. Lah, gear ratio Apa sendiri. sih fungsinya gear ratio? Gear ratio ini untuk kita penggunaannya seberapa cepat kita satu putaran seperti ini kalau kita lihat di dosnya reel sendiri, kita ada keterangan misalkan seperti ini. Saya cek bentar ya nih. Ini gear ratio 5,2.21. Jadi dia ini satu kali putaran, dia putarannya spool ini 5,2 kali seperti itu. Jadi otomatis kalau yang dalam tanda kutip kita bilang untuk rasio sendiri, kita juga penggunaannya masing-masing beda-beda lah. Cuma kalau kita bilang kita untuk penggunaannya di kolam mungkin nggak terlalu berpengaruh. Nah, kalau kita mancing untuk galatama mungkin nggak pengaruh. Tapi kalau kita aplikasinya di saltwater itu pengaruh. Soalnya ada beberapa kita bilang apa ya, rasio reel tertentu yang memang fungsinya memang lain. Jadi ada yang high gear, ada yang power gear. Atau high gear itu yang lebih dari 5, rasionya lebih dari 5, 6 banding 1, 6,2 banding 1 dan lain sebagainya. Motornya lebih cepat. Lah ini lebih enak kita main untuk Top water. top water seperti popping dan lain sebagainya. Main-main top water itu enak, memang gear ratio tinggi ya. Iya, seperti Tapi itu. kalau dipaksain dia gear ratio tinggi untuk main di bottom, ya, dasaran, seperti jigging itu berat. berat. Kalau jigging makanya kita Rasanya cari itu ya, pasti kita cari rasio yang kurang dari 5. Rasio itu kurang dari 5 banding 1. Jadi misalkan kita lebih enak pakai 4,3, makanya sekarang banyak Biasanya istilahnya OH itu. ya, kita istilahnya pakai apa? Slow jig ya. Slow jig. Seperti itu.
Juga mengenai apa namanya ini, reel ini sendiri juga spoolnya ini meskipun tadi banyak sudah saya jelaskan, ada yang dari plastik ABS, ada yang dari grafit, ada yang metal, ada yang aluminium atau apa ya aluminium atau apa, bahkan ada yang ABS chrome. Cuman masih dibagi lagi beberapa jenis. Ada yang reel yang dalam tanda kutip misalkan seperti ini, misalkan seperti ini. Ini kita lebih ke ini muatan reelnya. Ini namanya spool yang kita biasa pakai pada umumnya. Spoolnya lebih dalam. Biasanya ini kita gunakan untuk mancing-mancing. Biasanya umumnya lah kita mancing galatama. Biasanya reel yang kita pakai seperti ini. Tapi kalau kita biasanya mancing seperti yang ultralight, kita lebih ke pakai yang shallow spool seperti ini. Jadi spoolnya dia tidak terlalu dalam, dangkal istilahnya. Tujuannya apa? Dia cast juga lebih enak pasti. Lebih jauh juga. Pasti seperti itu. Juga ada beberapa reel ini, misalkan kita sama-sama beli, anggap aja kita sebut merek ya, kita beli Shimano. Kita beli Shimano ukuran 5.000. Terus kita beli Daiwa ukuran 5.000. Kapasitas lainnya ini bisa berbeda. Tergantung pabrikannya juga kadang. Juga masalahnya juga apa? Juga lainnya sendiri nih, kita sama-sama 028 ini masuknya ini juga ukurannya nyatanya kadang beda, juga tidak sama. Tapi biasanya di produk-produk yang menengah ke bawah seperti itu. Jadi kalau kita bilang carilah line yang memang worth it, yang memang cocok kita aplikasikan pada piranti kita. Seperti itu. Nah, kalau tadi dibilang merek-merek yang kelas bawah, ya memang jangan percaya tentang ball bearing ya. Biasanya ball bearing itu di spinning, misal spinning ini Gitek ya, Gitek dual power itu. Dual power ya. Iya, 13 plus 1 ball bearing. Iya. Nah, kalau ini saya percaya, kalau dibongkar memang ball bearingnya ada 13 plus 1 ya kan? Iya. Tapi kalau merek-merek murah, ya mungkin merek-merek yang nggak bisa dipercaya ya. Kalau saya sendiri itu sebelumnya tulisannya 13 ball bearing, pasti kalau dibongkar itu kadang-kadang nggak sampai segitu. Smoothnya aja bisa di. Juga anggap saja, meskipun kalau saya pribadi, meskipun anggap aja reel ini saya beli 200.000, misalkan saya beli 200.000, terus ball bearingnya kurang lebih ada sekitar 15, anggap saja seperti itu. Kalau ini reel harga murah dengan ball bearing yang banyak, kita tanda tanyanya apa? Ball bearing aja sudah harganya berapa itu? Satu maksudnya kalau kita beli reel pancing, jangan kita hanya terpaku sama ball bearing. Kalau kita reel kita ini misalkan makanya kita lihat banyak produk yang bagus, ball bearingnya nggak terlalu banyak kok, tapi tetap smooth. Kenapa? Kita lebih mending cari yang ball bearingnya yang cukup tapi kualitasnya yang bagus dari produsen reel yang baik. Nggak hanya ball bearing jadi patokan untuk kita memilih satu reel ya. Iya, seperti itu. Jadi kita harus patokannya banyak, dari gigi gear, dari asnya, dari bearingnya, mulai dari rotor-rotornya dan lain sebagainya, kita harus jadi patokan. Ya, bahan spool terutama kita harus jadi patokan. Seperti itu. Nah, lalu bisa dibahas lagi nih ya tentang bedanya SW sama yang non SW ini. Oh, FW maksudnya? Iya, freshwater. Biasanya kalau memang reel SW, contoh seperti ini sudah saltwater approved. Ini sudah saltwater approved, bisa kita lihat SW. Ini SW ini bisa kita lihat bahwa reel SW ini memang sebetulnya peruntukannya memang untuk air laut, sebetulnya lebih diaplikasikan ke saltwater. Cuman kenapa kok tidak bisa cuma kenapa kok ini saya pakai untuk galatama ikan patin? Kenapa seperti itu? Ya memang ini bisa dipakai. Karena mungkin Anda nggak tahu juga, patinnya sini juga di kota Kediri yang kita tinggal. Betul. Ini ada satu kolam yang memang patinnya super jumbo ya, super jumbo. Seperti dan ini juga memerlukan drag reel. Ya, cukup. Jadi kalau saya pribadi, kalau untuk reel yang SW mungkin satu
dia ada sealnya, jadi dia lebih salt waterproof. Yang keduanya dia lebih kepada bahan-bahan materialnya yang memang tahan salt water, tahan air laut. Mungkin catnya juga tadi yang Ya, dibilang coating. seperti itu. Coatingnya juga ada coating-coatingnya mungkin yang memang dia lebih tahan air laut. Kalau yang untuk bukan SW, jadi seperti ini kalau kena air laut kita pakai, dia nggak ada sealnya. Dia nggak ada sealnya. Kita pakai kemasukan air laut, jangankan kemasukan air laut, kita pakai beberapa kali aja, 2-3 kali. Mungkin kalau ini ada celahnya, kalau kita ini nggak ada sealnya, kena uapnya air laut aja, semua bisa karat nih dalamnya. Seperti itu. Juga saya tekankan lagi, yang lebih penting lagi, ini kalau kita penggunaannya, sesuaikanlah drag kita dengan reel kita, dengan line kita. Makanya saya tekankan dari awal, kita tuh mancing yang fun fishing, kita mancing yang enak, kita mancing yang nyaman. Makanya antara reel, rod, dan line harus balance. Seperti itu. Balancing Tackle kita bilangnya. Seperti itu. Gitu ya, penjelasan dari reel spinning ini. Mungkin dari teman-teman angler mania yang punya unek-unek atau punya pengalaman lain tentang reel spinning, bisa dibagikan melalui kolom komentar. Kita tinggalkan komentar, bagi pengalaman kita juga. Pengalaman Juga kita masih pemula lah, kita di dunia mancing masih pemula lah, kita perlu juga belajar dari orang dari lain. orang lain seperti Kita itu. nggak mau mengajari, tapi kita inginnya Sharing berbagi. ilmu lah, sharing ilmu Ya, lah, saling betul. berbagi, ya. Jika ini spinning ya, kita sudah bahas, ada 2 reel ini yang belum kita bahas. Kalian bisa lihat di part kedua, yaitu kita akan bahas tentang reel, BC reel atau bait casting ya. ya, bait Iya, casting reel. betul. Kalau kalian suka dengan video kami, bisa di like. Kalau nggak suka ya di dislike. Untuk itu kita pamit, sampai ketemu lagi di part 2. Sampai jumpa. Saya Dion. Saya Johnson. Fish Fish on, on, reel reel on.